Bab 81 Kualifikasi Abnormal. Ketika murid laki-laki ingin menganiaya Suezian, mereka sepertinya menyadari sesuatu. Mereka tiba-tiba melihat ke belakang, tampak terkejut pada puncak sepi yang berdiri di aliran gunung yang jaraknya ratusan meter. Ledakan, bum-bum, ditemani oleh suara keras, setengah dari lereng gunung yang sepi, ratusan pohon tua yang menjulang tinggi dalam radius 100 kaki, seolah-olah disapu oleh kekuatan tak terlihat, meledak satu demi satu. Segera setelah itu, kekuatan guntur dan kilat dengan mulut mangkuk tebal, putih-merah, tersebar di gunung dengan radius 100 meter, seperti piton guntur jatuh dan berenang, momentumnya sangat mengejutkan. Itu adalah tempat di mana kakak senior Murong mundur. Tampaknya kakak senior Murong telah dipromosikan ke tingkat pertama jiwa janin. Ya, dan itu masih jiwa ban guntur, ini adalah kualifikasi kelas atas. Kakak senior Murong, itu luar biasa. Petik 2. 223 murid laki-laki dan perempuan tiba-tiba melebarkan mata mereka saat mereka berseru. Kemudian, pemandangan yang terjadi menyebabkan semua orang muncul di lautan badai. Apakah ini ranah jiwa janin? Perasaan yang sangat kuat. Dengan suara kegembiraan, semua orang melihat tornado setinggi 10 kaki di tengah gunung. Terlihat jelas bahwa Murong Kun berdiri di atas angin puyuh. Dia seperti master dalam angin, menginjak angin puyuh, dan berlari ke arah semua orang. Sulit dipercaya, kakak senior Murong sebenarnya memiliki jiwa angin dan guntur. Ya Tuhan, kakak senior Murong, dia adalah kualifikasi terbaik. Petik 2. Semua orang mengagumi Murong Kun, yang sedang melihat ke atas dan terbang tertiup angin. Selama penerbangan MURONGKUN, angin puyuh di bawah kakinya menghilang, dan dia meludahkan kata, pengorbanan. Tiba-tiba, cincin Qiankun bersinar dengan cahaya putih, dan pedang terbang dengan senjata spiritual tingkat rendah membentuk lengkungan anggun di kehampaan, melayang dengan mulus di bawah kakinya. Ini adalah penerbangan pedang kerajaan yang hanya bisa digunakan oleh seorang biksu di alam rahim setelah dipromosikan ke alam jiwa rahim. Dengan kultivator lapisan pertama di ranah jiwa janin, setiap kali ranah meningkat, kecepatannya akan meningkat. Setelah beberapa saat, Murong Kun, dengan senyum seperti angin musim semi, melayang di atas kerumunan dengan pedang terbangnya. Tampilannya, betapa bangganya itu. Selamat, saudara Murong, kakak Heksi Murong. Semua orang mengepalkan tangan mereka dan membungkuk, berteriak serempak, bergema melalui ngarai. Ya, Murong Kun menatap kerumunan dan sedikit mengangguk. Apakah tidak ada berita tentang Tan Yun dan Mu Mengku? Kembali ke kakak senior Murong, belum. Semua orang berkata. Murong Kun mengerutkan kening, melirik Suezian, dan berkata dengan ringan, biarkan dia hidup selama 5 hari terakhir. Jika tidak ada berita tentang Tan Yun dalam 5 hari, bunuh dia. Karena tidak ada keberadaan anjing dan pria dan wanita untuk waktu yang lama, saya akan mencarinya sendiri. Murong Kun dipromosikan ke alam jiwa janin, dan juga memiliki kualifikasi terbaik untuk jiwa janin kembar angin dan guntur, kepercayaan dan kekuatannya telah meroket. Saat ini, Tan Yun dan Mu Meng tidak terlihat. Ini kakak senior Murong. Setelah semua orang menjawab, Murong Kun menatap mereka dan memerintahkan 50 murid yang belum menyentuh ranah jiwa janin untuk meninggalkan penjaga Suezian. Murid-murid lain segera menutup pintu dan berlari ke alam jiwa janin. Setelah para murid menerima perintah mereka, 3 dari mereka mengangguk dan menundukkan kepala mereka dan mempersembahkan mata air jiwa angin kelas menengah dan mata air jiwa guntur kelas atas kepada Murong Kun. Setelah Murong Kun menerimanya sambil tersenyum, pedang itu terbang 300 kaki, dan kemudian membuka gua di atas batu di dasar gunung dan memasuki mata air jiwa yang halus. Malam tiba. Di puncak gunung 300 mil jauhnya dari rumah gua Murong Kun, Liu Rulong dan Zhong Wuxiao duduk bersila dengan jarak ratusan kaki. Tiba-tiba, rambut Liu Rulong terbang, dan hantu binatang buas yang samar-samar melintas dari langit di atas kepalanya. Tiba-tiba, nafas alam jiwa janin menyebar keluar dari tubuhnya, membuat kekosongan dalam radius 30 kaki. Getaran. Jika Anda dapat melihat melalui kolam spiritual alisnya, Anda akan menemukan bahwa janin spiritual pertama yang kering seperti sumur di kolam spiritualnya kini telah berubah menjadi jiwa janin persis seperti dia. Artinya, ia telah memasuki tahap pertama jiwa janin, dunia. Jiwa janin tetap tidak bergerak, seperti patung batu, menutup matanya dan duduk bersila di kolam spiritualnya. Kecakapan ekstrim,
Jiwa janin binatang. Liu Rulong berdiri dengan penuh semangat, berhenti di puncak gunung, matanya mengungkapkan kegembiraan yang tak terbendung. Alasan mengapa jiwa janin binatang disebut kualifikasi terbaik. Itu karena pembudidaya ranah jiwa janin, setiap kali gigitan janin spiritual memadatkan jiwa janin binatang, kekuatannya akan berlipat ganda. Ketika 10 janin roh diringkas menjadi 10 jiwa janin binatang dan dipromosikan ke kesempurnaan agung dari keadaan jiwa janin, kekuatannya akan mencapai 10 kali lipat dari kengerian. Kedua, dan yang lebih penting, setelah Anda memasuki ranah pemurnian jiwa, Anda dapat menelan jiwa binatang dari binatang buas, dan kemudian memperbaikinya untuk meningkatkan kekuatan Anda. Ini adalah salah satu metode kultivasi unik dari biksu jiwa janin binatang. Dengan tangan di punggungnya, Liu Rulong memandang awan yang mengepul di depan, dan berkata dengan bangga, Tuhan tidak kurus bagiku, jadi aku memiliki jiwa binatang. Mulai sekarang, aku pasti akan menjadi bulu dan naik dalam perjalananku ke jalan surga. Yu Feng berbalik, mata Liu Rulong menunjukkan kesedihan, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, Ayah, Ibu, dan adik perempuan, jangan khawatir, aku akan membunuh Tan Yun, menghancurkan Tan Mansion, dan membalaskan dendamu. Sebelum kata-kata Liu Rulong jatuh, dia merasa sedikit kedinginan, dan kemudian menyapu dirinya. Melihat ke belakang, pupil Liu Rulong menyusut, dan dia merasakan kekuatan dingin, melonjak keluar dari Zhong Wu Xiao, yang sedang duduk bersila. Di mana udara dingin lewat, tanah dengan cepat membeku, dan dalam beberapa tarikan napas, dalam jarak 100 kaki dari tubuh Zhong Wu Xiao, lapisan es membentuk setebal 1 kaki. Lapisan es kristal memicu Zhong Wu Xiao seperti gadis giok, kecantikan yang tak tertandingi. Menilai dari nafas Xiao, itu seharusnya bukan jiwa yang lahir dari air, mungkinkah? Liu Rulong tiba-tiba bergetar, mungkinkah itu semacam tubuh suci yang sebanding dengan bakat terbaik? Sementara Liu Rulong terkejut, adegan berikutnya mengejutkannya lebih dari itu. Om, Zhong Wu Xiao, yang bersila di es, terbang dengan sutra biru. Tiba-tiba, kekosongan radius 100 meter bergetar hebat. Kekosongan tampaknya diikat oleh kekuatan tak terlihat, bergetar dan terdistorsi dari waktu ke waktu. Itu adalah jiwa janin spasial di jiwa janin suci. Seru Liu Rulong. Ada badai dahsyat di dalam. Dia tidak pernah menyangka bahwa Zhong Wu Xiao memiliki jenis tubuh suci tertentu yang sebanding dengan kualifikasi terbaik, dan benar-benar memiliki jiwa janin ruang dengan kualifikasi terbaik. Anda tahu bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki kualifikasi terbaik. Mungkin tidak ada satupun dari 30.000 biksu yang memiliki kualifikasi seperti Zhong Wu Xiao. Pada saat yang sama, dia terkejut bahwa dia bisa memasuki ranah jiwa janin hanya dalam 51 hari. Itu karena Murongkun menerima 1 set pil jiwa janin berkualitas tinggi dari kakeknya sebelum persidangan dan memberinya 1. Setelah mengambil sake, tapi Zhong Wu Xiao tidak meminum Fatal Soul Pill. Hahaha. Liu Rulong tertawa dari lubuk hatinya, Xiao, selamat. Zhong Wu Xiao perlahan membuka matanya yang indah dan berdiri sambil tersenyum. Wow, Liu Rulong mengambil 3 langkah dengan ringan, tetapi 3 langkah yang biasa-biasa saja ini membentang sejauh 100 meter dan muncul di depan Zhong Wu Xiao. Ini adalah kemampuan yang hanya dapat digunakan oleh para pembudidaya alam rahim spiritual setelah mereka dipromosikan ke alam jiwa janin. Bab 82, bunga yang jatuh adalah sentimental, air yang mengalir tidak disengaja. Liu Rulong menyerahkan pedang terbang wanita ke Zhong Wu Xiao dengan cahaya putih berkedip di antara jari-jarinya, dan berkata dengan sedikit senyum, Xiao, ini adalah pedang terbang senjata spiritual tingkat rendah. Aku akan memberikannya padamu nanti. Kamu beli pedang terbang dengan atribut spasial. Senjata sihir yang tidak memiliki atribut biasa disebut senjata sihir biasa. Pedang terbang senjata roh tingkat rendah biasa, harganya sekitar 10 juta batu roh tingkat rendah. Dan pedang terbang senjata roh tingkat rendah dengan atribut spasial, harganya setidaknya 30 juta batu roh tingkat rendah. Sebelum persidangan dimulai, Liu Rulong mengeluarkan semua tabungannya dan membeli 2 pedang terbang senjata roh tingkat rendah biasa, 1 untuk dirinya sendiri, dan yang lainnya untuk Zhong Wu Xiao, yang diam-diam menyukainya sejak lama. Angin sepoi-sepoi mengganggu rambut Zhong Wu Xiao. Dia melihat pedang terbang di tangan Liu Rulong, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berbisik, Kakak, hadiah ini terlalu mahal, aku tidak bisa memintanya. Liu Rulong tersenyum bebas, Xiao, ini adalah sebagian dari hati saudaraku, terimalah. Kakak, aku tahu kamu baik padaku,
Tapi itu sangat mahal, aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Zhong Wuxiao dengan sopan menolak, selain itu, saya telah membeli pedang terbang. Saudaraku, kamu masih menyimpan pedang ini, berikan kepada calon ipar perempuan. Kamu gadis, kapan kamu menjadi begitu asing denganku? Liu Rulong berpura-pura tidak bahagia, dan memaksakan pedang terbang ke tangan Zhong Wuxiao, dan berkata dengan tulus, sejak kamu berusia 5 tahun, kamu selalu menjadi pengikut kakak, sekarang di dunia ini, kamu hanya memiliki satu kerabat untuk saudaramu. Menjadi saudara tidak baik untukmu, siapa yang baik untukmu? Meskipun kata-kata Liu Rulong bagus, dia memberi Zhong Wuxiao Feijian gambaran yang berbeda. Dengan tamak mengagumi keindahan Zhong Wuxiao. Jika dia benar-benar baik pada Zhong Wuxiao, dia tidak akan memberikan Murongkun pada satu-satunya pil jiwa janinnya, menyimpannya untuk dirinya sendiri, bukan Xiao. Liu Rulong sedang berbicara tentang sake semacam ini, Zhong Wuxiao harus tersenyum, terima kasih, saudara. Setelah dia memasukkan pedang terbang ke dalam cincin Qiankun, dia sepertinya mengingat sesuatu, seolah-olah dia ingin berbicara tetapi berhenti. Apa yang salah? Liu Rulong bertanya. Saudaraku, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan sesuatu. Zhong Wuxiao mengerucutkan bibir Zunya. Di depan kakak, kamu bisa mengatakan apa saja. Liu Rulong berkata dengan tegas. Setelah Zhong Wuxiao terdiam beberapa saat, alisnya mengernyit dan giginya sedikit terbuka. Saudaraku, apakah mungkin untuk menyelesaikan kebencian antara kamu dan Tan Yun? Liu Rulong tiba-tiba mengepalkan tinjunya, wajahnya yang tampan agak biadab, dan berkata dengan tegas, tidak mungkin. Dia membunuh keluargaku, aku harus membunuhnya, dan kemudian pertumpahan darah Tan Manshan. Xiao, aku tahu bahwa Tan Yun dulu adalah penyelamatmu, dan aku juga tahu bahwa kamu memiliki hati tahu yang bermulut pisau. Meskipun kamu telah mengatakan bahwa kamu akan memotong keadilan dengannya, kamu masih memiliki hati yang bersyukur untuknya. Petik 2. Dia dan aku harus mati. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan ikut campur. Mendengar ini, Zhong Wuxiao, ketika dia ingin mengatakan sesuatu, melihat penampilan pembunuh Liu Rulong, dan akhirnya tidak berbicara. Liu Rulong menarik napas dalam-dalam dan berpikir untuk mencari keberadaan Tan Yun selanjutnya. Jadi dia berkata, Xiao, saya ingin berlatih retret selanjutnya, bagaimana dengan Anda? Saya tidak akan berlatih untuk saat ini, saya ingin melihat-lihat mata air jiwa spasial. Zhong Wuxiao berkata jujur. Oh, ngomong-ngomong, kamu sangat dingin sebelumnya, sakramen macam apa itu? Liu Rulong bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku juga tidak tahu. Zhong Wuxiao berharap, setelah persidangan selesai, saya akan tahu ketika saya bertanya kepada sekte senior. Ya, Liu Rulong mengangguk dan berkata, kalau begitu, dalam perjalananmu untuk menemukan mata air jiwa, lebih perhatikan keamanannya. Aku akan menunggumu di sini. Zhong Wuxiao mengklik kepalanya sedikit, pedang terbang yang putih bersih dari salju, terbang keluar dari cincin alam semesta, tergantung di depannya. Setelah dia berjalan dengan ringan di atas pedang terbang, Yujian terbang menuruni puncak, melayang di lautan awan yang luas. Setelah Zhong Wuxiao terbang menuruni puncak, Liu Rulong tinggal di puncak untuk sementara waktu, lalu menginjak pedang terbang dan terbang menuju ngarai tempat Sue Ziyan di penjara. Zhong Wuxiao tidak tahu, Murongkun menangkap Sue Ziyan dan mengancam Tan Yun dan Mu Mengya. Tapi Liu Rulong tahu. Liu Rulong tidak memberitahu Zhong Wuxiao tentang ini. Dia khawatir ketika dia membunuh Tan Yun, Zhong Wuxiao akan ragu untuk menyelamatkan nyawanya kepada Tan Yun dan berhenti. 50 murid duduk bersila di rumput di sebelah hutan kayu mati, memandang Liu Rulong, yang terbang di depannya dengan pedang terbangnya, berdiri dan mengepalkan tinjunya, saya telah melihat kakak senior Liu. Kamu tidak perlu sopan. Liu Rulong bertanya, di mana kakak senior Murong? Kakak Liu, kakak senior Murong memasuki ranah jiwa janin 1 jam yang lalu, dan sekarang dia mundur ke sana untuk memperbaiki pegas jiwa. Seorang murid berkata, sambil menunjuk ke sebuah rumah gua yang jaraknya 300 meter. Yah, aku mengerti. Liu Rulong berkata dengan santai, kualifikasi apa yang dimiliki kakak senior Murong? Itu bakat terbaik. Murid itu memandang dengan kagum dan berkata, kakak senior Murong memiliki jiwa angin dan guntur. Kakak senior Murong layak menjadi putra surga yang bangga. Liu Rulong mengagumi. Iya, murid itu setuju dan berkata lagi, kakak Liu, jiwa janin macam apa kamu? Jiwa janin binatang.
Tiga kata yang keluar dari mulut Liu Rulong membuat 50 murid berdiri di tempat dengan linglung. Para murid tidak menyangka bahwa Liu Rulong juga akan disukai oleh langit, dan dia sebenarnya adalah kualifikasi terbaik. Segera, semua orang menatap mata Liu Rulong dan menjadi dikagumi dan dihormati. Liu Rulong melirik semua orang dengan penuh semangat, tampak penuh harap, mungkinkah ada keberadaan Tan Yun. Kembalilah ke kakak senior Liu, belum. Selain itu, kakak senior Murong berkata, jika kamu tidak dapat menemukan Tan Yun dalam 5 hari lagi, bunuh Sue Zian. Seorang murid berkata, setelah Liu Rulong mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya, dia melihat ke kedalaman ngarai, dan berkata, saya akan pergi ke ngarai untuk menemukan mata air jiwa. Jika ada berita tentang Tan Yun, tolong beritahu saya. Ya, saudara Liu. Ketika semua orang menjawab, Liu Rulong menginjak pedang terbangnya dan terbang menuju kedalaman ngarai. Selama penerbangan, dia melepaskan kesadaran spiritualnya secara ekstrim, meliputi area seluas 50 li, mencari mata air jiwa binatang. Seperti yang kita semua tahu, semakin kuat jiwa beku itu, semakin kuat kesadaran spiritualnya, dan semakin luas cakupannya. Ranah jiwa janin biasa biksu satu tingkat, indera spiritual dapat mencakup radius 30 mil. Double Realm Mong, radius 50 mil. Beku 3 tingkat, radius 70 mil. Biksu 4 tingkat, radius 90 li. Biksu alam kelima, radius 120 li. Biksu tingkat 6, radius 150 li. Biksu alam ketujuh, radius 180 li. Beku alam beruas 8, radius 210 li. Biksu ranah 9 lapis, radius 240 li. Biksu Dzogchen di alam jiwa janin, jangkauan indera spiritual telah mencapai radius 300 mil. Dapat dilihat bahwa Liu Rulong, yang memiliki tahap pertama dari ranah jiwa janin, memiliki jiwa yang kuat yang sebanding dengan kultivator tahap kedua dari ranah jiwa janin. Waktu mengalir, dan 3 hari telah berlalu dengan tenang. Kakak, lihat apa yang aku bawakan untukmu. Zhong Wuxiao menginjak pedang terbang, melintasi lautan awan, dan mendarat di puncak sambil tersenyum. Kemarin dia mengumpulkan 3 mata air jiwa binatang kelas menengah dan 2 mata air jiwa binatang kelas atas, dan pedang itu terbang kembali ke puncak siang dan malam, berharap untuk mengirim mata air jiwa binatang ke Liu Rulong untuk disempurnakan. Hah? Kakak tidak ada, kemana kamu pergi? Alis Zhong Wuxiao sedikit mengernyit, dan dalam sekejap, batu roh itu seperti gelombang yang tidak terlihat, menutupi puncak, dan menemukan bahwa tidak ada permaisuri Liu Rulong. Kesadaran spiritual diselimuti ke bagian bawah puncak sampai kesadaran spiritual menyelimuti seluruh gunung sepi yang mencapai ketinggian 10.000 meter, dan Liu Rulong masih belum ditemukan. Ketinggian 10.000 meter setara dengan 60 li vertikal. Dapat dilihat bahwa jiwa Zhong Wuxiao lebih kuat dari Liu Rulong. Bab 83, Aliran Gunung Deadwood. Bukankah kakak laki-laki di sini untuk mundur? Mengapa orang tidak ada di sini? Zhong Wuxiao mulai terbang dengan pedang di pegunungan yang tinggi, melepaskan kesadaran spiritualnya untuk mencari Liu Rulong. Pada saat yang sama, sebuah perahu roh melintas di lautan awan. Tan Yun, yang sedang duduk bersila di perahu roh, tiba-tiba membuka matanya, dan murid-murid bintangnya dipenuhi dengan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Saya akhirnya menghabiskan 54 hari dan menyentuh penghalang alam jiwa janin, dan kemudian hanya perlu mundur untuk menyerang alam jiwa janin. Aku akan menemukan Ziyan terlebih dahulu, dan jika keadaan mengizinkan, aku akan dipromosikan ke keadaan jiwa janin sebelum menyelamatkannya. Setelah Tan Yundu mengambil keputusan, dia melirik 9 orang yang telah kehilangan telinga dan akar kehidupan mereka, dan berkata dengan acuh tak acuh seberapa jauh dari aliran gunung kayu mati. Saudara Tan, masih ada 3.000 mil. Dengan kecepatan perahu roh, itu akan menjadi 2 jam kemudian. Salah satu dari mereka dengan gemetar berkata, berlutut di depan Tan Yun dan memohon belas kasihan, Saudara Tan, tolong jangan bunuh kami. Buk, buk. 8 orang lainnya juga bersujud memohon belas kasihan. 6 hari yang lalu, mereka mempermalukanmu mengging dengan kata-kata cabul, khawatir Tan Yun akan bunuh diri. Kakak senior Tan, kami dulu bermulut kejam, jadi kami tidak boleh mengatakan hal-hal buruk tentang kakak seniormu. Tuanmu memiliki banyak hal, jadi maafkan kami. Iya, Saudara Tan, kami benar-benar tahu bahwa kami salah. Petik 2 petik 2. Dengan 9 orang memohon belas kasihan melayang di telinganya, senyum Tan Yun sangat dingin, Meng Mei adalah wanita saya, dan Anda berani membayangkannya.
Apakah Anda pikir saya akan membiarkan Anda pergi? Salah satu murid tiba-tiba meraung, dia telah berlatih teknik murid, jangan lihat matanya, tolong lari, satu adalah satu. Desir Sam. 9 orang yang berlutut tiba-tiba berputar-putar di sekitar tubuh mereka dan naik ke udara. Pada saat mereka akan melompat dari perahu roh, Tan Yun yang sedang duduk bersila, menghilang dalam sekejap. Pada saat yang hampir bersamaan, 9 sosok itu membawa 9 pedang tajam. Ringan, potong ke kaki 9. Pukul, pukul, pedang terbang darah, kaki yang patah terbang bersama, 9 orang yang kehilangan kedua kakinya jatuh di perahu roh. Ada ratapan yang tragis. Kesembilan orang tahu bahwa Tan Yun tidak akan membiarkan mereka pergi, menangis dengan getir dan mengutuk, Tan Yun, kamu kejam dan sulit untuk mati. Tan Yun, aku mengutuk keluargamu sampai mati. Tan Yun, kamu bukan manusia, kamu iblis. Petik 2 titik 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 petik 2. Mendengar ini, mata Tan Yun semakin dingin, dan dia berkata dengan suara keras, sejak hari saya melangkah ke Sekte Suci Huangfu, saya tidak pernah secara aktif memprovokasi orang lain, tetapi apa hasilnya? Tuanmu selalu berpikir bunuh aku. Sekarang kamu bilang aku kejam dan kejam. Oke, jadi bagaimana jika aku kejam dan kejam? Langit mengutuk Lao Su untuk mati, tapi Lao Su masih hidup. Apa kutukan kalian? Begitu suara itu jatuh, Tan Yun mengendarai perahu roh ke bawah dan terbang menuruni gunung, memegang pedang untuk dengan cepat membuka gua di gunung, dan segera, jari-jarinya bergerak ke 9 orang satu demi satu, dan 9 orang, tidak bisa bergerak atau berbicara. Boom boom. Tan Yun melemparkan 9 orang ke dalam gua dan mencibir, jika saya tidak ingin Murong Kun tahu bahwa Anda mati terlalu dini, kalau tidak saya akan membunuh Anda sekarang. Di mata 9 orang yang tak berdaya, putus asa, dan marah, Tan Yun mengangkat batu besar dan menyegel pintu masuk gua. Biarkan 9 orang berjuang sendiri. Setelah itu, Tan Yun mengendarai perahu roh ke langit dan menuju ke Gunung Kayu Kering 3000 mil jauhnya. 2 jam kemudian, ketika Lingzu berada ratusan mil jauhnya dari aliran Gunung Kayu Mati, Tan Yun mengemudikan Lingzu dan terbang turun di pegunungan dan hutan, dan memasukkan Lingzu ke dalam cincin Qiankun. Berdasarkan pencapaian Tan Yun dalam proses pemurnian, dia bisa melihat sekilas bahwa perahu roh ini hanyalah senjata roh terbaik. Kecepatan terbangnya tidak secepat anjing Greyhound bersayap darah dengan kekuatan penuh. Tan Yun sangat membutuhkan untuk mendapatkan kekayaan besar dan membeli barang-barang yang dia butuhkan, jadi dia masih mengambil perahu roh dan menjualnya kepada murid luar di masa depan. Sekarang, Tan Yun curiga bahwa Murong Kun berada di samping Sue Ziyan, dan khawatir bahwa setelah Murong Kun dipromosikan ke alam jiwa janin, kesadaran spiritualnya akan lebih kuat dari dirinya sendiri. Oleh karena itu, ia melakukan teknik nafas kura-kura, berkonsentrasi dan menahan napas, dan terbang menuju aliran Gunung Kayu Mati ratusan mil jauhnya tanpa jejak. 2 saat kemudian, Tan Yun mulai berlari menuju tebing ngarai, mengintai di tengah puncak gunung, dan dengan hati-hati menjulurkan kepalanya, melihat ke bawah ke rumput dan pepohonan di aliran gunung ribuan kaki di bawah. Hati Tan Yun sesak, dan samar-samar terlihat bahwa Sue Ziyan, pucat di hutan mati, jatuh ke tanah, tidak bergerak, tidak mengetahui hidup atau matinya. Dan di padang rumput dengan 100 bunga mekar di luar hutan kayu mati, 50 murid Dzogchen di tingkat spiritual berbicara. Dan tertawa. Tan Yun, yang peduli dengan keselamatan Sue Ziyan, merasa cemas. Tapi dia tidak berani melepaskan kesadaran spiritualnya secara gegabah untuk melindungi 50 orang. Dia menilai bahwa kemungkinan besar Murong Kun tidak jauh dari 50 orang. Setelah tenang, Tan Yun mendengarkan dengan tegak, tetapi jaraknya terlalu jauh untuk mendengar dengan jelas. Pada saat ini, tawa seorang murid terdengar, dan itu sampai ke telinga Tan Yun tanpa melewatkan sepatah kata pun. Hahaha, kakak senior Sue, kakak senior Murong telah mengaku bahwa kamu akan dihukum mati jika kamu tidak dapat melihat Tan Yun 2 hari kemudian. Hehehe, kakak Sue, menilai dari saudara laki-laki, kamu seharusnya masih bayi, kan? Saya dapat memberitahu Anda bahwa hal yang paling ekstasi di dunia adalah cinta pria dan wanita. Anda sekarat, bagaimana kalau kami membiarkan Anda menikmati kebahagiaan dunia sebelum Anda mati? Aku melindungimu dari kematian dan ekstasi. Namun, jika kamu merasa bahwa aku tidak dapat memuaskanmu sendirian, maka 50 dari kita akan berkumpul, bagaimana dengan Sue Xiaoniu? Mendengar ini, Tan Yun mengepalkan tangannya,
matanya penuh kedinginan. Segera setelah itu, di antara tawa penuh nafsu para murid, kutukan Suezian yang terputus-putus datang. Kalian binatang, cepat atau lambat, kalian akan digemparkan dan dipukul, jadi kalian tidak akan mati. Teman dalam masalah, tidak peduli bagaimana kamu menyelamatkan mereka. Tan Yun menatap Suezian dengan tegas. Dalam sekejap, embusan kekuatan spiritual cahaya kemasan memuntahkan seluruh tubuhnya, membawa embusan angin, dan kakinya menginjak puncak yang curam, terbang menuju aliran gunung kayu kering di bawah 1000 kaki. Dari kejauhan, saya melihat bayangan hantu, bersandar dari atas tebing. Pada jarak 1000 kaki, setelah beberapa napas, 50 murid yang duduk bersila hanya merasakan embusan angin bertiup di atas kepala mereka. Detik berikutnya, Tan Yun muncul di hutan yang layu dan memeluk Suezian, yang belum pulih. Suezian melebarkan matanya yang indah dan menatap Tan Yun, menekan kegembiraan batinnya, dan berkata dengan ekspresi panik, Murongkun telah dipromosikan ke keadaan jiwa janin, dan dia berkultivasi di sebuah gua tidak jauh dari sana. Mendengar ini, hati Tan Yun tiba-tiba tenggelam, dan segera, tiba-tiba melihat ke belakang, sepasang murid merah yang dalam dan bersinar menatap para murid. Ketika para murid saling memandang dengan Tan Yun, ada raungan yang dalam di benak mereka, langsung duduk seperti batu, dengan ekspresi kusam. Tan Yun memeluk Suezian, tidak peduli membunuh semua orang. Ketika dia hendak melarikan diri, dia tiba-tiba merasakan api Hongmeng tergantung di telapak tangan kanannya dan mulai sering berdenyut di telapak tangannya. Tan Yun tahu betul bahwa api Hongmeng akan bereaksi seperti ini hanya setelah dia merasakan atribut api dari api. Tan Yun merasakan telapak kakinya yang panas yang menguap dari tanah, dan segera mengerti bahwa di kedalaman hutan kayu mati ini, ada semacam api dengan atribut api. Bab 84 Jangan pernah menyerah. Ketika dia datang untuk menyelamatkan Suezian, Tan Yun cukup bersemangat ketika dia secara tidak sengaja menemukan atribut api. Dia memutuskan bahwa dia pasti akan datang untuk mengeluarkan api dari tanah di masa depan, dan memasoknya ke api Hongmeng untuk memakannya. Tan Yun, kamu benar-benar memiliki benih. Aku tidak menyangka kamu datang untuk menyelamatkan Suezian. Tiba-tiba, lolongan rendah dan keras bergema melalui hutan mati. Suara yang begitu familiar membuat hati Tan Yun bergidik, seluruh tubuhnya memancar keluar, menahan Suezian, dan menggunakan langkah besar untuk melarikan diri. Sosoknya berkedip sangat cepat di hutan yang layu, dan dengan setiap kedipan, dia melintasi jarak 30 kaki. Dengan berkat kekuatan spiritual yang kuat, kecepatannya meningkat tajam. Dia tidak mendorong anjing Greyhound sayap darah untuk melarikan diri. Pria besar itu adalah binatang roh terbang dewasa tingkat 1, tetapi wilayahnya terlalu rendah dan mudah untuk disusul dan dibunuh oleh Murongkun, yang berada di alam jiwa janin. Dengan berkah kekuatan spiritual, kecepatan di mana dia bisa melarikan diri dengan seluruh kekuatannya adalah 30% lebih cepat dari kecepatan Bloodwing Greyhound dalam jangka pendek. Tan Yun, ketika Mu Mengki kembali ke sekte dari kota meteorit, aku dalam ekstasi. Jika bukan karenamu, dia akan menjadi wanitaku. Dan kau pernah menyakiti telingaku. Hari ini aku harus menelanjangi kulitmu dan menghancurkanmu berkeping-keping. Dapat dikatakan bahwa musuh bertemu, sangat cemburu. Murongkun menginjak pedang terbang, dan setelah terbang keluar dari gua, dia berlari kencang di atas hutan kayu mati, mengejar Tan Yun yang berjarak 1000 kaki, dan terus mendekat. Sesaat kemudian, dia berada kurang dari 300 kaki dari belakang Tan Yun. Dia menatap Tan Yun dengan niat membunuh yang menakjubkan, matanya dipenuhi dengan kejutan yang tak terhentikan. Dia tidak menyangka bahwa Tan Yun, yang telah mencapai kesempurnaan besar di alam kelahiran spiritual, akan begitu cepat. Pada saat yang sama, dia mengerti bahwa Tan Yun harus mati. Jika tidak, dia mungkin bukan lawannya ketika dia memasuki kondisi jiwa janin di masa depan. Setelah Tan Yun melarikan diri dari hutan mati, Suezian dalam pelukannya menatap Tan Yun dengan penuh rasa terima kasih, dan dengan tulus mendesak, Tan Yun, tidak peduli apakah itu kekuatan atau kecepatan, kamu tidak sebaik Murongkun, kamu tinggalkan aku sendiri, turun dan lari untuk hidupku. Kamu bukan hanya saudara perempuan Mengki, tetapi juga teman Tan Yunku. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Tan Yun tampak tegas, lagi pula, aku berjanji pada Mengki untuk membawamu kembali, dan aku harus melakukannya. Tan Yun. Ketika Suezian mencoba yang terbaik untuk berbicara dengan keras, matanya berangsur-angsur memerah, setetes air mata lolos dari pipi kertas pucatnya,
Dan suaranya tersedak oleh isak tangis, itu karena aku saudara perempuan yang baik dari sistermu, kamu ingin menempatkan aku turun. Kakak seniormu sangat mencintaimu. Dia seperti saudara perempuan di hatiku. Jika kamu tidak melepaskanku, apa yang akan dia lakukan jika kita mati? Apa yang akan dia lakukan? Tan Yun, tolong lepaskan aku. Kakakmu akan sangat sedih tanpaku, dan kamu bisa menghiburnya. Tapi jika dia kehilangan kita pada saat yang sama, dia pasti sangat sedih. Pada saat itu, siapa yang akan menghiburnya? Sue Zian memang memikirkan Mu Meng di mana-mana. Dia mengatakan setiap kalimat dari lubuk hatinya, dan pada saat yang sama, setiap kata yang dia katakan seperti pedang tajam yang menusuk hati Tan Yun. Oke, aku berjanji padamu bahwa jika aku tidak punya pilihan, aku akan melarikan diri sendirian. Tan Yun menggertakkan giginya dan berkata, tapi aku tidak akan pernah menyerah sampai saat-saat terakhir. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Mu Rongkun yang sedang terbang dengan pedang, muncul di belakang Tan Yun 100 kaki jauhnya sambil bercanda, cek-cek, menyentuh sekali. Menyentuh sekali, hahaha, aku tidak akan pernah menyerah. Oh, setelah ejekan itu, Mu Rongkun menyeringai dan berkata, pergi ke neraka. Mu Rongkun menginjak pedang terbang, dan tangan kanannya berbalik ke arah Tan Yun, yang melarikan diri ke bawah. Dia tiba-tiba mendorong di udara. Tiba-tiba, ruang di depannya berdengung dan bergetar, dan guntur merah putih dan kilat dengan pergelangan tangan yang tebal menembus kekosongan. Dengan keras berbalik ke arah punggung Tan Yun, pergi dengan kecepatannya jauh lebih baik daripada kecepatan Tan Yun setelah menggunakan langkah Dewa Hongmeng. Pada saat kritis ini, Tan Yun, untuk mencegah Sue Zian yang lemah terkena kekuatan petir, dia menghindar ke kiri sambil melemparkan Sue Zian ke depan. Ledakan. Tan Yun bergerak ke samping dan tidak bisa mengelak, dan desakan guntur dan kilat yang ganas menghantam lengan kanannya dengan keras. Tiba-tiba, kabut asap darah naik di lengan kanannya, dan tubuhnya terbalik dan terlempar ke udara. Cici. Aliran arus listrik tipis memenuhi tubuhnya. Tan Yun, tinggalkan aku sendiri, lari. Sue Zian, yang terlempar ke udara, berteriak, ingatlah untuk memberitahu sistermu, jika ada kehidupan setelah kematian, saya dan dia akan menjadi saudara perempuan yang baik. Saya berharap Anda semua menjadi tua bersama, jangan pernah berpisah. Kamu jalang, berkati mereka ketika kamu mati. Aku beritahu kamu, tidak ada dari kamu yang ingin hidup hari ini. Setelah aku membunuh kalian berdua, aku akan merawat sepatu rusak Mu Mengki. Wajah Mu Rongkun mengerikan dan seperti hantu. Menatap Sue Zian, dia tiba-tiba mendorong telapak tangan, kekuatan guntur dan kilat, dengan semburan aliran udara, meledak ke arah Sue Zian di udara. Wow, Tan Yun, yang dibombardir oleh tendangan voli, cemas, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Dia langsung muncul di depan Sue Zian, memegang Sue Zian di kedua tangannya, dan membiarkan kekuatan guntur dan kilat menghantam punggungnya. Ledakan. Jubah belakang Tan Yun meledak, daging dan darah beterbangan, dan untaian ular listrik langsung menutupi tubuhnya dan tubuh Sue Zian. Tan Yun terpesona beberapa puluh meter, dan wajah cemas Sue Zian disemprotkan dengan darah di udara rendah. Tan Yun. Sue Zian menangis, mengapa kamu begitu bodoh? Bagaimana kamu bisa begitu sembrono? Jika kamu mati, apa yang akan kakak seniormu lakukan? Lepaskan aku, lepaskan aku. Jangan khawatir, kita belum mencapai akhir. Tan Yun memeluk Sue Zian dengan erat. Ketika dia akan jatuh ke tanah, tubuhnya berputar dan terhuyung-huyung ke tanah. Sambil menyemprotkan darah, dia melakukan langkah suci dan merangsang pembakaran. Teknik jiwa terlarang. Napas kematian menempati hati Tan Yun, tetapi keinginannya untuk bertahan hidup bahkan lebih ganas, memadamkan api kematian di hatinya seperti badai. Dalam sekejap, Tan Yun terlalu banyak berpikir. Dia berpikir untuk mengkhianati dewa perinya, orang tua dan kakeknya di rumah, dan kekasihnya Mu Mengki yang cemas dan menunggu kepulangannya. Dia rindu untuk bertahan hidup. Bahkan di semua biaya. Tubuh yang kuat. Mu Rongkun menatap Tan Yun saat dia melarikan diri, dan dia terkejut untuk sementara waktu, ekspresi keheranan melintas di matanya. Dia berpikir bahwa dua pukulannya yang menggelegar akan mematahkan lengan kanan Tan Yun terlebih dahulu, dan kemudian membuat tubuh Tan Yun terkoyak. Dia tidak menyangka bahwa Tan Yun hanyalah lengan kanan dan punggungnya yang berdarah. Apa? Suara kesakitan, seperti meringkik hantu, merobek langit, bergema hampir 100 mil. 70 mil jauhnya dari selatan,
Zhong Wuxiao, yang mencari Liu Rulong, gemetar, matanya yang indah menunjukkan kepanikan. Ini Tan Yun. Suara ini mengganggu pikiran Murongkun. Pada saat ini, Murongkun menatap mata Tan Yun, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Ketika dia melihat seperti apa Tan Yun saat ini, rasa dingin mengalir ke hatinya dari telapak kakinya. Bab 85 Genting. Pada saat ini, Tan Yun melarikan diri, matanya merah, fitur wajahnya bengkok, dan rambutnya yang acak-acakan sering menari. Segera setelah itu, api berkabut setinggi 2 kaki membakar dari kepala Tan Yun. Saat api jiwa terbakar, 7 lubang Tan Yun dipenuhi dengan darah, meneteskan fitur wajah yang terdistorsi oleh rasa sakit yang luar biasa. Dia seperti iblis dari daerah, auranya terus meningkat, mendekati ranah jiwa janin. Tan Yun tahu bahwa alam janin spiritual adalah kesempurnaan besar, dan kesenjangan antara alam jiwa janin dan alam jiwa janin tingkat pertama, bahkan jika dia sekarang, dia mungkin bukan lawan Murongkun. Di samping itu, selain itu, dia juga membawa Suezian. Saya tidak harus bekerja keras dengan Murongkun saat ini. Setelah Murongkun tidak bisa dibunuh dalam waktu 3 menit, jiwanya akan rusak parah setelah api jiwanya padam, dan dia hanya bisa membiarkan Murongkun membunuh. Melarikan diri. Hanya dengan melarikan diri hari ini kita bisa kembali. Tan Yun, kamu ada apa? Suezian menatap kepala Tan Yun yang diselimuti api berkabut, air mata menetes. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Tan Yun menanggung siksaan yang tidak manusiawi, mengucapkan setiap kata, jangan takut. Aku akan membawamu pergi hidup-hidup dan membiarkanmu bersatu kembali dengan Sister Meng Ya. Langkah Dewa Hongmeng. Kecepatan Tan Yun meningkat tajam, dengan putus asa melarikan diri di pegunungan hijau. Dia tanpa tujuan, satu-satunya keyakinannya adalah melarikan diri dan hidup. Setiap kali sosoknya berkedip di pegunungan dan hutan, itu tidak lagi 30 kaki, tetapi telah mencapai 40 kaki yang menakutkan, secara bertahap membuang Murongkun yang terbang dengan pedang. Kemunculan Tan Yun yang berbakat mengejutkan Murongkun, dan dia berpikir bahwa Tan Yun akan memberikan tantangan lompatan. Sekarang melihat Tan Yun melarikan diri dengan putus asa, kekhawatiran di hatinya menghilang. Lain-lain, jika saya tidak salah menebak, apakah Anda melakukan teknik tabu jiwa? Murongkun menginjak pedang terbang, dan cibirannya bergema di ngarai untuk waktu yang lama. Tapi apa? Kamu pikir kamu bisa melarikan diri seperti ini? Itu dia. Dasar idiot. Murongkun berteriak, angin berkumpul. Tiba-tiba, angin puyuh setinggi 10 kaki menelan Murongkun, yang meningkatkan kecepatan terbang pedangnya sebesar 30%, dan mengejar Tan Yun yang berjarak 300 kaki. Setelah Tan Yun berlari tanpa lelah di ngarai dan hutan sejenak, dia melihat ke belakang dan melirik ke belakang. Itu masih 300 meter jauhnya. Dia menginjak pedang terbang dan mencibir pada Murongkun, ekspresinya sangat serius. Jika Anda terus seperti ini, paling banyak 2 saat lagi, Anda akan membakar jiwa Anda dan mengubur hidup Anda di ngarai ini. Rasa ketidakberdayaan memenuhi hati Tan Yun. Dia membalikkan pikirannya dan mengambil satu langkah. Desir Sam. Tan Yun menahan Suezian, yang meneteskan air mata, berkedip di pegunungan dan hutan, dan melarikan diri menuju pinggiran ngarai. Lain-lain, jangan membuat perjuangan yang tidak masuk akal. Murongkun dikelilingi oleh angin puyuh, menginjak pedang terbang, dan kata-katanya mengungkapkan rasa mengendalikan situasi secara keseluruhan, bahkan jika Anda jauh lebih kuat dari Biksu Dzogchen biasa, jiwa Anda jauh lebih kuat, tetapi saya bisa, tahan membakar jiwaku untuk waktu yang lama. Lain-lain, saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Tan Yun tampak tegas dan berteriak dengan marah tanpa menoleh ke belakang, yang muda adalah Bibi Weiwei. Selama Lao Su tidak mati hari ini, saya akan menggandakannya di hari berikutnya, sehingga Anda tidak punya cara untuk pergi ke langit dan bumi. Tes Gading, kematian sudah dekat, kamu masih sangat sombong sehingga kamu tidak tahu ketinggian langit. Mata Murongkun suram. Pada saat yang sama, pohon dan gunung layu. Liu Rulong menginjak pedang terbangnya, menembak lurus ke bawah dari langit, dan terbang di depan 50 murid yang tampak kusam. Dia berteriak, beberapa saat yang lalu, saya mendengar tangisan menyakitkan Tan Yun. Katakan, dia di mana itu? Liu Rulong memikirkan orang tua dan adik perempuannya yang meninggal secara tragis, dia sangat ingin membunuh Tan Yun lebih dari siapapun. Raungan memekakkan telinga datang ke telinga 50 orang.
Karena Tan Yun sudah jauh dari hutan dan pegunungan yang kering, semua orang terbangun dengan pikiran kacau. Ketika mereka melihat bahwa tidak ada Suezian di hutan kering, mereka segera memberitahu Liu Rulong dan Tan Yun. Menyelamatkan Suezian. Sialan, sialan. Liu Rulong berteriak seperti orang gila, katakan arah mana yang dia ambil saat dia pergi. Kembali ke kakak senior Liu, kami kehilangan kesadaran setelah melihat murid Tan Yun sebelumnya. Kami tidak tahu di mana dia membawa Suezian bersamanya, kata semua orang pelan. Sekelompok sampah yang tidak berguna. Liu Rulong tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan mengulurkan tangannya untuk meraih keras seorang murid, dan berkata, di mana kakak senior Murong? Apakah dia mengejar Tan Yun? Kembali ke kakak senior Liu, saya tidak tahu. Murid itu ditampar oleh Liu Rulong sebelum dia menyelesaikan kata-katanya. Hal-hal yang tidak berguna, aku tidak tahu apa-apa. Setelah Liu Rulong yang frustrasi meneriakkan penghinaan, seluruh tubuhnya terbungkus energi spiritual, mulutnya terbuka, dan gelombang suara berdering jauh dan luas. Kakak Murong, bisakah kamu mengejar Tan Yun? Dengar, jika kamu tiba, tolong jawab. Setelah waktu yang lama, sebuah suara tak terdengar melintasi kehampaan dan masuk ke telinga Liu Rulong. Liu Rulong, Tan Yun melarikan diri menuju ngarai. Liu Rulong sangat gembira segera, dan Yujian naik ke langit, mati-matian memacu pedang terbang dengan kekuatan spiritualnya, dan terbang menuju pinggiran ngarai. Dia menilai dari suara samar dari Murong Kun bahwa Murong Kun setidaknya 80 mil jauhnya darinya. Setelah beberapa saat, Tan Yun, yang memegang Suezian, merasakan sedikit pusing di benaknya. Dia tahu bahwa paling banyak, jiwanya akan dibakar sampai mati, dan dia pasti akan mati. Untuk rencana saat ini, hanya untuk membuat pilihan seumur hidup 9 kematian, sementara jiwa masih menyala, bertarung sampai mati dengan Murong Kun. Tan Yun melambat secara bertahap, berpura-pura kelelahan dan membingungkan Murong Kun. Dia mempraktikkan berbagai metode dalam pikirannya untuk menghadapi Murong Kun. Hehe, apakah karena saya membakar jiwa saya untuk waktu yang lama, dan sekarang saya merasa pusing dan tidak bisa melarikan diri. Murong Kun energi dan mempercepat, secara bertahap semakin dekat ke Tan Yun. 250 kaki. 200 kaki. 150 kaki. Ketika Murong Kun muncul di langit di atas Tan Yun 100 kaki jauhnya, suara membunuh terdengar, lain-lain, Fly Ash dimusnahkan. Jangan khawatir, setelah kamu mati, aku akan melatihmu Mengkun dengan baik dan menjadikannya gadis favoritku untuk selamanya, perkosa dia dengan ganas siang dan malam. Begitu kata-kata itu jatuh, Murong Kun mengeluarkan raungan keras, dan dalam sekejap, kekuatan guntur dan kilat dengan lengan tebal keluar darinya tanpa henti, seperti ular sanca guntur, dengan agresif menembak ke arah Tan Yun. Tiba-tiba, puluhan ular sanca guntur menelan Tan Yun dan menghancurkan hutan pegunungan tempat Tan Yun berada dalam radius 150 kaki. Boom boom. Wow, tiba-tiba, pepohonan pecah dan bebatuan pecah, dan debu mengepul seperti awan jamur. Ini seperti adegan kehancuran. Monster di pegunungan dan hutan di sekitarnya lari ketakutan. Babak 86, menyentuh hati String. Engah. Dalam debu, Tan Yun, dengan rambut acak-acakan, bergegas keluar memegang Suezian. Tan Yun terlihat sangat malu saat ini. Sangat tragis. Terlihat jelas bahwa tubuhnya tidak lengkap, darahnya berdeguk, dan lengan dan kakinya adalah tulang telanjang. Terutama daging dan darah di pipi kanannya telah lama hilang, memperlihatkan tulang yang melumpuhkan. Tapi Suezian dalam pelukan Tan Yun masih utuh kecuali wajahnya. Wow, Suezian sudah menangis. Dia jelas tahu bahwa setidaknya ada 10 kekuatan petir yang akan membombardir dirinya sendiri. Tetapi Tan Yun menggunakan tubuhnya untuk memblokir dirinya sendiri. Tan Yun, wow, maafkan aku. Aku membuatmu lelah. Suezian menyalahkan dirinya sendiri. Sedih, dan sedih. Api jiwa masih menutupi kepala Tan Yun dan membara. Tetesan darah jatuh dari mata Tan Yun dan ke wajah Suezian. Itu mengesankan, terutama mengkhawatirkan. Ziyan, jangan menangis. Kamu adalah saudara perempuan impian dan temanku yang baik. Tidak ada yang terlibat. Tan Yun berkata, mata yang berdegup darah itu menunjukkan warna yang tegas. Setiap kalimat berikut penuh dengan makna yang tak terbantahkan. Ziyan, aku akan berurusan dengan Murong Kun nanti. Kamu patuh, pergi ke tempat yang kita sepakati sebelumnya, dan berdamai dengan Dream. Waktu hampir habis, orang besar,
Aku sudah menyerahkan Si Yan kepadamu. Tan Yun berkata dengan tajam, bawa dia dan lari. Mengaum. Singa abu-abu bersayap dua bergegas keluar dari kantong binatang, dan ketika ia membubung ke langit, Tan Yun melemparkan Sue Zian ke punggung singa. Tidak, Tan Yun. Sue Zian dalam kesedihan, terisak-isak, tubuh Greyhound bersayap darah dan kekuatan iblis berguling menuju awan biru di atas ngarai. Mau kabur? Serahkan padaku. Murongkun menginjak pedang terbang dan mengayunkan lengan kanannya dari dadanya. Guntur dan kilat yang agung dengan cepat berkumpul dari lengan kanannya. Kemudian, saat dia mendorong telapak tangan ke atas, guntur dan kilat dengan mulut mangkuk yang tebal, dengan postur yang keras, meledak di udara, dan menuju ke singa abu-abu bersayap darah yang baru saja naik 200 kaki ke langit. Apa? Dengan teriakan, dia bergetar puluhan mil di ngarai, tetapi dia melihat Tan Yun, yang membakar jiwanya dan berdarah dari 7 lubang, tiba-tiba muncul tinggi di langit, dan memblokir semangkuk guntur dan kilat dengan dadanya. Alasan mengapa Tan Yun muncul di kehampaan sekarang bukan karena dia lebih cepat dari guntur. Tapi ketika Murongkun memadatkan kekuatan guntur dan kilat di lengan kanannya beberapa saat yang lalu, dia sudah menggunakan langkah luar biasa sebelumnya, berkedip menuju kehampaan. Kaca, kaca, petir yang terang dan sombong membombardir dada Tan Yun. Segera, dadanya runtuh, 3 tulang rusuk di dada kanannya patah, darah menyembur keluar dari mulut Tan Yun, dan tubuh Tan Yun dibombardir langsung ke langit. Tidak, Sue Zian berbaring di punggung singa, menatap Tan Yun, menangis serak. Aum, di pupil raksasa singa abu-abu bersayap darah, air mata besar menetes ke kehampaan, membuat Ishak tangis sedih. Pria besar, bawa dia dan lari. Tan Yun, yang diledakkan ke dalam kekosongan 300 meter, mengeluarkan perintah, jika dia memiliki panjang yang pendek, saya tidak akan mengampuni Anda. Jika Anda bertemu monster daripada Anda di jalan, ingatlah untuk menjadi pintar. Mengaum. Dalam gemuruh, air mata mengalir dari pupil raksasa singa abu-abu bersayap darah, membawa Sue Zian ke awan. Sue Zian, yang menangis, samar-samar mendengar tangisan Tan Yun, jangan beritahu Meng Chao tentang urusan hari ini. Jika saya tidak kembali dalam sebulan, Anda memberitahu dia bahwa saya sedang mencari harta surga dan bumi, dia mencariku. Sue Zian mendengarkan kata-kata perpisahan Tan Yun. Dia menatap awan yang mengalir di bawah. Dia tidak bisa lagi melihat sosok Tan Yun, tapi dia masih meratap dan setuju. Oke, begitu. Aku mengerti. Mengaum. Singa abu-abu bersayap darah tiba-tiba berhenti terbang di lautan awan. Itu mengepakkan sayapnya, anggota tubuhnya yang kuat tiba-tiba menekuk, dan berlutut melihat ke bawah ke arah Tan Yun. Setetes air mata sebesar kepalan tangan menembus awan. Meskipun IQ-nya hanya setinggi anak berusia 8 tahun, ia tahu bahwa perpisahan hari ini dari pemiliknya mungkin merupakan perpisahan. Berdebar, Tan Yun yang mengerikan, jatuh ke dalam kehampaan, memancarkan kilatan di matanya, lalu menutup matanya, dan jatuh dengan keras ke tanah tanpa bergerak, menyelimuti kepala api jiwa, seperti lilin di angin dan hujan, seolah-olah itu keluar kapan saja. Dia tahu betul bahwa dia terluka parah saat ini, dan dia jelas bukan lawan Murongkun. Jika Anda ingin bertahan hidup, Anda harus menyerang. Tapi dia tahu lebih banyak bahwa Murongkun jauh lebih baik daripada luka parahnya, baik dari segi kekuatan maupun kecepatan, jadi seberapa mudah serangan diam-diam. Hanya dengan berpura-pura terluka parah dan sekarat, Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk serangan diam-diam. Demikian pula, Tan Yun tahu bahwa terakhir kali dia berpura-pura mati di depan Murongkun, Murongkun tidak akan lagi percaya pada dirinya sendiri dengan mudah. Tapi sekarang, Tan Yun benar-benar tidak ada hubungannya. Apakah dia menyesal datang untuk menyelamatkan Sue Zian? Jangan. Dia tidak menyesalinya. Dia tidak akan pernah membiarkan kerabat dan teman-temannya mati di bawah hidungnya. Setelah reinkarnasi, Tan Yun, yang telah merasakan sakitnya kematian kerabat tersayangnya, dia sangat menyayanginya lebih dari siapapun. Kerabat, teman, dan kekasih hari ini. Perasaan seperti ini sulit dipahami bagi seseorang yang belum pernah mengalami nasib sengsara Tan Yun. Hehehehe, licik, sekarang kamu masih berpura-pura. Murongkun Yujian, sedikit waspada melayang di atas kepala Tan Yun, mencibir, nak, kamu tertanam di batu dan pura-pura mati, dan kamu melarikan diri. Kenapa? Apakah kamu mencoba berpura-pura mati dan kemudian melarikan diri dari bencana lain?
Atau apakah kamu ingin berpura-pura menjadi skakmat dan menggunakan cara tercela untuk memberiku pukulan fatal? Mendengar hal itu, Tan Yun yang sekujur tubuhnya masih merangkak tak bergerak di rerumputan seperti Gossamer. Namun dalam hatinya ia sangat yakin bahwa selama Murong Kun berani mendekatinya, ia akan memiliki harapan untuk melepaskannya, pukulan kuat. Tan Yun, jangan perlakukan orang lain sebagai orang bodoh. Murong Kun mencibir, saya tahu bahwa Anda secara fisik kuat dan meledak-ledak. Jika saya mendekati Anda sembarangan, kemungkinan besar saya akan diserang oleh Anda. Lain-lain, saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk mendekat. Murong Kun membuang senyumnya, dan berkata dengan murung, aku mengerti berapa lama kamu bisa menahan omong kosong ini. Dengan lambaian tangan kanan Murong Kun, ruang itu tiba-tiba bergetar sedikit, dan gelombang petir menembus kekosongan dan mengenai kaki kiri Tan Yun dengan keras. Ledakan. Kaki kiri Tan Yun meledak menjadi daging dan darah. Di bawah dampak yang kuat, Tan Yun mengeluarkan erangan lemah dan menyakitkan. Tubuh terguncang sejauh 10 kaki dan jatuh di atas batu, gumpalan arus listrik mengalir di permukaan bau terbakar. Seluruh betis kirinya hampir tanpa daging dan darah, hanya menyisakan tulang betis yang kusut. Darah mengalir ke tulang kaki, menyedihkan. Jika bukan karena Tan Yun yang memiliki kekuatan untuk merobek senjata roh terbaik dengan tangan kosong, dan tubuh fisiknya sekeras senjata roh peringkat pertama, jika tidak, pukulan Murong Kun akan cukup untuk membuat Tan Yun kalah, kaki kirinya berdengung. Apakah karena aku terlalu berhati-hati? Murong Kun terlihat kejam, dan sudut mulutnya melukiskan arti kejam. Tiba-tiba, dengan lambaian tangan kanannya, ruang bergetar satu demi satu. Boom kaki kanan. Bab 87 Ketakutan. Menghadapi serangan Murong Kun, Tan Yun bertekad di dalam hatinya. Ketika dia masih ingin melawan, tiba-tiba, dia merasakan napas sedingin es dan keluar dari langit di atas kepalanya. Napas dingin dengan cepat berubah menjadi lapisan es dengan diameter 10 kaki dan tebal 1 kaki di atas Tan Yun. Boom-boom. 3 gelombang guntur dan kilat menembus kehampaan. Setelah membombardir es retak, dan es yang pecah terbang ke seluruh langit. Detik berikutnya, Liying Putih menginjak pedang terbang, dan menembak dari kekosongan di depan Tan Yun, berubah menjadi Zhong Wuxiao, yang memenangkan salju dengan rok putih. Tan Yun. Zhong Wuxiao memandang Tan Yun yang mengerikan di tanah, air mata menetes, tersedak dan membungkuk untuk membantu Tan Yun. Xiao, kenapa kamu di sini? Tan Yun tampak rumit. Setelah saya mendengar suara Anda beberapa saat yang lalu, saya tahu Anda dalam bahaya. Saya menyalahkan kecepatan saya yang lambat. Saya datang ke sini sekarang. Zhong Wuxiao menyalahkan dirinya sendiri, matanya yang indah dipenuhi air mata. Saya sangat marah. Setelah Murong Kun melihat bahwa orang itu adalah Zhong Wuxiao, pedang itu terbang ke tanah, dan wajahnya dengan marah menunjuk ke arah Zhong Wuxiao. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak mengenalmu? Kakak Liu Rulong, apakah itu? Orangku. Apakah kamu tidak tahu bahwa Tan Yun membunuh kakak laki-laki tertuamu dan keluarganya? Jika kamu tidak membantu kakak laki-lakimu membunuh Tan Yun dan membalas dendam, bagaimana kamu bisa menyelamatkan Tan Yun? Menghadapi omelan, Zhong Wuxiao menatap Murong Kun dan berkata dengan dingin, kakak laki-lakiku adalah milikmu. Itu benar, tapi dia adalah dia, aku adalah aku, dan aku bukan bawahanmu. Tan Yun dapat membantuku. Iya, tidak masalah, apa? Aku akan menyelamatkan. Wajah Murong Kun suram dan mengerikan, jari kirinya menunjuk ke Tan Yun, dan dia menatap Zhong Wuxiao dengan membunuh. Anugerah penyelamat mana yang dia miliki untukmu? Dia dan Ye Tian mengatakan sebelumnya dalam pertempuran yang menentukan di atas panggung. Biarkan aku memberimu kesempatan dan aku tidak akan pernah menyelamatkanmu. Kamu juga berkata, putuskan dia. Ini semua seperti ini, mengapa kamu menyelamatkannya? Aku tidak bisa menyimpannya. Itu urusanku. Zhong Wuxiao tetap tidak bergerak, suaranya masih dingin, apa yang harus dilakukan denganmu? Murong Kun melompat dengan marah, Zhong Wuxiao, apakah kamu yakin ingin melawanku? Saya hanya ingin menyelamatkan orang, dan saya tidak ingin melawan Anda, tetapi jika Anda harus berpikir begitu, Anda bisa. Suara Zhong Wuxiao yang tak tergoyahkan dan indah bergema di telinga Tan Yun. Arus hangat mengalir dari lubuk hati Tan Yun. Oke. Murong Kun gemetar karena marah, dan mengucapkan 3 kata bagus. Kemudian, dia meraung dengan cara yang menakjubkan, karena kamu mencari kematian, maka aku akan memenuhimu.
Murongkun memegang pedang di tangan kanannya, menunjuk ke langit, kekuatan spiritual dan kekuatan guntur dan kilat di tubuhnya terjalin dan dituangkan ke pedang terbang dengan keras. Segera, dia meninggal di tempat yang sama, dan kemudian muncul di atas kepala Zhong Wuxiao di saat berikutnya. Dalam kejutan luar angkasa yang hebat, dia membawa cahaya pedang 10 zang dan menebasnya ke arah Zhong Wuxiao. Di dalam cahaya pedang yang menyilaukan dan perkasa, terlihat jelas bahwa ada gelombang guntur dan kilat yang mengalir. Cahaya pedang belum tiba. Ini hanya yang pertama untuk melampiaskan nafas, yang telah mengubah tumbuh-tumbuhan di tubuh Zhong Wuxiao menjadi debu. Dia adalah jiwa janin angin dan guntur, kamu bukan lawannya, tinggalkan aku sendiri. Ketika Tan Yun berbicara dengan cemas, Zhong Wuxiao memegang lengan batu giok Tan Yun, mengangkatnya dengan lembut, dan melemparkan Tan Yun sejauh beberapa puluh meter. Diikuti oleh suara manis yang arogan, bahkan jika dia memiliki atribut ganda angin dan guntur, aku tidak takut. Tan Yun mencengkeram dadanya yang berdarah, dan ketika dia melompat ke tanah, ada suara keras di telinganya. Tapi Zhong Wuxiao yang berteriak, 3.000 sutra hijau bergerak tanpa angin, beberapa meter di atas kepalanya, ruang memutih dengan cepat, dan kemudian berubah menjadi 9 kerucut es besar yang panjangnya 10 meter, dengan suara udara, peledakan, disambut secara vertikal. Cahaya pedang yang ditebang. Bum-bum. Cahaya pedang, yang terjalin dengan kilat dan kekuatan spiritual, menghancurkan 9 kerucut es seperti bambu, dan cahaya pedang runtuh. Es yang pecah meledak di seluruh langit, seperti senjata tajam menembus kehampaan. Matilah. Murongkun memegang pedang dan menebas ke arah dahi Zhong Wuxiao dengan kecepatan pasang, cahaya pedang bermekaran lagi dari pedang. Pada jarak sedekat itu, Tan Yun menilai Zhong Wuxiao akan sulit disembunyikan, membuka. Xiao hati-hati. Suara kekhawatiran Tan Yun tiba-tiba berhenti, dan matanya memadat, jiwa jantan luar angkasa. Tetapi melihat Zhong Wuxiao, yang tidak bisa mengelak, dalam sekejap, sudut rok terbang, dan ruang di sekitar tubuhnya berputar seperti riak air. Dia muncul di sisi kiri Murongkun dengan kecepatan yang luar biasa, pergelangan tangannya berputar, dan pedang bersinar seperti kembang api, pencekikan petir menyelimuti Murongkun. Pengumpulan angin. Murongkun terkejut, dan angin puyuh langsung menyelimuti tubuhnya, menembak ke belakang, menahan pedangnya untuk memblokir dengan kecepatan ekstrim. Dang-dang-dang. Kedua pedang itu saling bertabrakan, disertai dengan suara percikan emas dan besi yang bersilangan. Murongkun mundur lagi, dan berseru dengan takjub, bagaimana ini mungkin? Kamu tidak hanya memiliki semacam tubuh sedingin es, tetapi kamu juga memiliki jiwa janin ruang. Zhong Wuxiao memasang wajah dingin. Setelah mengayunkan puluhan pedang ke wajah Murongkun, ruang di sekitar tubuhnya berayun. Pada saat yang sama, dia berubah menjadi 3 sosok rok putih, muncul di kiri dan kanan Murongkun dan di belakang mereka. 3 lampu pedang yang rumit. Potong lehernya dengan 1 pedang. Sebuah pedang menembus jantung. Tebas kepala Murongkun dengan 1 pedang. Apa? Murongkun menghalanginya, berteriak sambil menghindar, merasakan pedang dingin menembus dadanya. Jangan bergerak, atau aku akan membunuhmu. Dengan suara acuh tak acuh, 3 liying yang mengelilingi Murongkun akhirnya tumpang tindih di belakang Murongkun. Zhong Wuxiao memegang pedang di leher Murongkun. Oke, aku tidak akan bergerak. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, tidakkah kamu ingin membawa Tan Yun pergi? Punggung Murongkun terasa dingin, dan dahinya dipenuhi butiran-butiran keringat. Ambil saja. Murongkun takut. Dia benar-benar takut. Dia menatap dadanya, darahnya terus-menerus meluap, mengetahui bahwa Zhong Wuxiao berada di ruang bengkok. Pedang itu bisa dengan jelas menembus jantungnya, tetapi dia hanya menikam dirinya sendiri dengan ujung pedang. Sementara takut, Murongkun merasa malu. Rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak didamaikan, tetapi dia berusaha untuk menjadi lengkap, tetapi dia meraung dalam hatinya, pelacur bau, ketika persidangan selesai, setelah saya berlatih teknik angin dan guntur, saya akan membunuhmu. Murongkun, pedang di dadanya barusan memberimu pelajaran. Jika kamu berani menyerang Tan Yun di masa depan, aku berjanji akan menusuk hatimu lain kali. Mata indah Zhong Wuxiao mengungkapkan pembunuhan yang tidak terselubung maksudku. Aku tidak membunuhmu hari ini karena kakak laki-lakiku adalah milikmu, dan itu tidak ada hubungannya dengan latar belakangmu yang sombong. Murongkun memunggungi Zhong Wuxiao, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan suara yang dalam, Zhong Wuxiao, sudahkah kamu memikirkannya?
Kamu baru saja menyelamatkan musuh kakak laki-lakimu yang tak tergoyahkan, bagaimana kamu akan menghadapi kakak laki-lakimu di masa depan? Masa depan, ini urusanku, jangan ganggu kamu. Zhong Wuxiao mengambil pedang terbang yang diletakkan di leher Murongkun dengan acuh tak acuh, dan segera, sosok itu menghilang dalam sekejap dan muncul di depan Tan Yun, mendukungnya untuk menjadi sengsara. Tan Yun, membawa Tan Yun dengan kakinya di atas pedang terbang, melesat ke langit di atas ngarai. Tidak lama setelah menghilang dari pandangan Murongkun. Bab 88. Murongkun menyaksikan Tan Yun diselamatkan. Dia sangat marah. Membenci. Dia tidak pernah membenci seorang wanita seperti dia hari ini. Saya tidak sabar untuk membunuh Zhong Wuxiao terlebih dahulu dan kemudian membunuh tubuhnya. Zhong Wuxiao, aku bersumpah demi Murongkun bahwa suatu hari kamu akan membayar harga yang mahal untuk apa yang kamu lakukan hari ini. Kata-kata kejam Murongkun yang marah, tubuh indah dan halus Zhong Wuxiao muncul di benaknya. Setelah mengalihkan pikiran dan kecabulannya, dia memikirkan Ling Hu Changkong, yang menentangnya di mana-mana, dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak selalu ingin mendapatkannya. Zhong Wuxiao, aku akan membantainya setelah aku menangkapnya dan bermain, cukup. Saat Murongkun berpikir tentang bagaimana menghadapi Zhong Wuxiao dan Tan Yun, sebuah senjata tajam menembus udara di atas kepalanya. Liu Rulong menginjak pedang terbang, dan menembak jatuh di depan Murongkun dengan marah. Kakak Murong, di mana Tan Yun Ren? Liu Rulong mengepalkan tinjunya, matanya merah. Murongkun memelototi Liu Rulong, dan berbisik, berlututlah. Liu Rulong terkejut, bingung, bertanya-tanya mengapa Murongkun menjadi marah padanya. Liu Rulong, apakah kamu tuli? Murongkun berteriak, aku akan membiarkanmu berlutut untukku. Ya, Liu Rulong tidak menunjukkan ekspresinya, menanggung penghinaan, berlutut di depan Murongkun, bingung, saya tidak tahu di mana bawahan Anda telah menyinggung Anda, tolong bicara dengan jelas. Oh, Murongkun menamparkan tangannya dengan tamparan keras, dan memukul wajah Liu Rulong. Kakak senior Murong, mengapa kamu memukul bawahanmu? Liu Rulong menundukkan kepalanya dan mengertakkan gigi. Murongkun mengangkat kakinya, menginjak pipi Liu Rulong, dan menginjak Liu Rulong di tanah, dengan marah berkata, aku bisa saja membunuh Tan Yun, tapi aku diselamatkan oleh saudara perempuanmu yang baik. Apa? Liu Rulong memiliki wajah muram, dan kepalanya yang terinjak di tanah terus bergetar, kakak Murong, ini tidak mungkin. Tan Yun adalah musuhku, Si Yao tidak bisa menyelamatkannya. Liu Rulong, kamu sangat berani. Kamu berani menanyaiku. Murongkun mengusap pipi Liu Rulong dengan telapak kakinya, memegang pedang di pelipis Liu Rulong, lihat luka pedang di dadaku, terima kasih kepada wanita jalang itu. Kakak senior Murong, tenangkan amarahmu, bawahanmu salah, mereka seharusnya tidak meragukanmu. Liu Rulong gemetar dan berkata dengan suara gemetar. Murongkun mengangkat kakinya dan menarik pedangnya, menatap Liu Rulong, sudah kubilang, aku memperlakukanmu dengan baik di hari kerja, itu hanya karena kamu adalah anjingku yang baik. Jika kamu tidak tahu cara berpromosi, kamu dan ayah angkat serta tuanmu harus mati. Kamu boleh meragukan kekuatanku, tapi jangan meragukan kemampuan kakekku. Bawahan tidak berani, bawahan tahu kesalahan mereka. Liu Rulong menundukkan kepalanya ketakutan. Bangun. Setelah Murongkun meminta Liu Rulong untuk bangun, cincin alam semesta menyala merah di antara jari-jarinya, dan dia menyerahkan botol obat merah kepada Liu Rulong. Tidak ada keraguan, ini mengandung bubuk ekstasi. Sebelum persidangan selesai, Anda dapat menemukan cara untuk membuat bel yang diambil Wu Xiao dan membawanya kepada saya, mengerti? Liu Rulong gemetar seluruh, dan hendak mengambil tangan botol obat, mengambang di udara. Apa? Biarkan kakakmu menjadi wanitaku, kan? Murongkun menyipitkan mata Liu Rulong. Liu Rulong mengambil botol obat dengan tergesa-gesa, menundukkan kepalanya dan berkata, bawahan sangat bersedia. Kalau begitu aku akan menunggu kabarmu di ngarai. Murongkun tersenyum jahat, wajahnya tenggelam, jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, Anda akan menanggung risiko sendiri. Setelah itu, Murongkun menginjak pedang terbang dan terbang menuju kedalaman ngarai. Setelah Murongkun terbang, Liu Rulong mengepalkan tinjunya, paku menembus telapak tangannya, dan berbisik, Xiao, mengapa kamu menyelamatkan Tan Yun, mengapa? Dia marah dan bingung. Ketika saya memikirkan Murongkun lagi, saya ingin membiarkan wanita tercinta saya bermain dengannya. Dia sedih dan tidak mau. Tidak,
Si Yao adalah saudara perempuanku, dan bahkan wanita tersayangku, aku tidak bisa menghancurkannya untuk Murongkun. Mata teguh Liu Rulong dengan cepat menjadi ragu-ragu, dan akhirnya menjadi kejam, tangannya yang tergenggam perlahan-lahan mengendur, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, saya tidak bisa melawan Murongkun, kalau tidak saya memasuki pintu bagian dalam, apakah saya masih bisa bertahan? Hahaha. Liu Rulong tersenyum sedih, menghibur dirinya sendiri, itu hanya seorang wanita, saya tidak dapat merusak masa depan saya karena ini. Ketika saya menjadi lebih kuat di masa depan, saya menginginkan jenis wanita yang saya inginkan. Setengah jam kemudian, Murongkun kembali ke aliran gunung kayu mati dengan marah, dengan keras berteriak, semua ditangguhkan. Desir Sam. Para murid diretret di lembah, dengan keraguan, dengan cepat bergegas ke rumput di samping aliran gunung kayu mati, dan berdiri dengan hormat di depan Murongkun dengan 50 murid yang tidak mundur, total 223 orang. Murongkun mengamati kerumunan dan berkata tanpa keraguan, mulai sekarang, Anda akan segera mencari mata air jiwa angin dan mata air jiwa guntur dan menyerahkannya kepada saya. Mereka yang telah menemukan satu air mancur jiwa kelas atas, atau 3 air mancur jiwa kelas tinggi, dan mereka yang menemukan 5 air mancur jiwa kelas menengah, akan diizinkan untuk mundur setelah diberikan kepadaku. Semua murid berkata serempak, bawahan patuh. Ketika semua orang hendak pergi, Murongkun memerintahkan satu orang untuk tinggal di sini. Setelah menunggu, 490 pria yang telah mencari Tan Yun kembali dan mencari mata air bersama. Setelah mengatur segalanya, Murongkun kembali ke rumah gua yang dibuka di gunung dan mulai berlatih dalam pengasingan. Alasan mengapa dia ingin mundur adalah karena Tan Yun berlatih dengan cepat dan khawatir dia tidak akan meningkatkan wilayahnya. Jika dia bertemu Tan Yun di masa depan, dia mungkin akan mati. Matahari terbenam redup dan angin menderu. Nomor 1 lembah kuno tandus. Ling Hu di sebuah rumah gua duduk bersila di langit, dengan seutas kekuatan spiritual di bor di tangan yang diikat di dadanya, dan menyeret seluruh tubuh mata air putih susu di langit, dan melihat untaian pegas jiwa berkeliaran di musim semi jiwa. Setelah jejak kekuatan jiwa yang lembut di mata air jiwa di bor dari mata air jiwa, dengan kecepatan yang sangat lambat, itu menembus ke dalam kolam spiritual di antara alisnya. Ada 2 ciri utama yang menandai menjadi biksu jiwa janin, yaitu, menyusutkan tanah menjadi 1 inci dan mengambil gambar di udara. Adegan di mana ia melepaskan kekuatan spiritualnya dan mengendalikan mata air jiwa yang melayang di depannya adalah persis apa yang dapat ditampilkan oleh pembudidaya ranah jiwa janin di udara, dalam bentuk pelepasan kekuatan spiritual, atau pelepasan kesadaran spiritual untuk mengendalikan alam semesta, artefak. Jelas, Ling Hu Changkong telah memasuki tahap pertama dari ranah jiwa janin, dan pegas jiwa yang dia sempurnakan adalah pegas jiwa kuno terbaik. Ini berarti bahwa jiwa janin pertama yang terkondensasi di kolam spiritualnya adalah jiwa janin kuno dengan bakat terbaik. Sushasha, suara langkah kaki datang dari luar gua. Segera, seorang murid laki-laki dengan hormat menempatkan mata air jiwa kuno kelas atas di tangannya di depan Ling Hu Changkong, dan berkata dengan lembut, Saudara Ling Hu, ini adalah yang pertama dikumpulkan oleh bawahannya. 2 mata air jiwa kuno kelas atas ada di sini untuk Anda. Ya, Ling Hu Changkong menutup matanya sambil memperbaiki mata air jiwa dan berkata, misimu selesai, kamu bisa mundur selanjutnya. Ling Hu Changkong dan Murongkun mundur dengan cara yang sama, melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan mata air jiwa yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Oke. Terima kasih kakak Ling Hu. Murid itu baru saja berbalik dan meninggalkan gua, dan suara samar Ling Hu Changkong datang dari belakang telinganya. Katakan padaku untuk memesan, promosikan murid tahap pertama dari ranah jiwa janin, dan cari Tan Yun dan Mumeng. Di mana? Jika Anda tidak menemukan keduanya dalam waktu 3 bulan, Anda tidak perlu mencarinya lagi, jangan-jangan Tan Yun akan dipromosikan ke Fatal Soul Realm, bukan lawannya. Pada saat ini, Ling Hu, yang memiliki jiwa janin kuno, sombong. Dengan pemurnian terus-menerus dari mata air jiwa kuno, wilayahnya pasti akan melampaui Tan Yun di masa depan. Jika benar-benar tidak ada berita tentang Tan Yun dalam 3 bulan, Ling Hu Changkong percaya bahwa selama Tan Yun tidak mati, cepat atau lambat dia akan pergi ke kota peninggalan pada hari menara ruang waktu Master dibuka. Pada saat itu, Tan Yun akan mati. Bab 89, Kelembutan. 10 hari kemudian, malamnya pekat, bulan yang cerah terbenam di langit,
dan cahaya bulan yang cerah tersebar di pegunungan. Wow, oh. Sekelompok serigala iblis dewasa tingkat pertama berkumpul di luar gua yang terbakar api unggun. Wow, bayangan langit putih yang indah terbang keluar dari gua, berdiri tegak dan ramping di depan serigala, memindai serigala dengan dingin, dan langsung melepaskan napas berat dari alam jiwa janin. Segera, serigala menyelipkan ekor mereka dan melarikan diri ketakutan. Gadis dengan rok putih itu adalah Zhongwu Xiao. 10 hari yang lalu, dia terbang sejauh 13.000 mil dengan pedang kekaisaran dan datang ke sini untuk membuka gua dan menempatkan Tan Yun di dalamnya. Sekarang 10 hari telah berlalu, Tan Yun, yang jiwanya telah terpukul keras, masih dalam keadaan koma. Zhongwu Xiao melihat ke belakang serigala yang pergi, matanya yang indah mengungkapkan kesedihan yang mendalam. Dia memikirkan dirinya sendiri ketika dia masih bayi. Dia ditemukan oleh ayah angkatnya dari sarang serigala. Aku teringat wajah ayah dan ibu angkatnya yang memanjakan diri. Namun, semua ini tidak ada lagi ketika dia berusia 5 tahun. Dia menatap langit malam dengan hampa, membenci orang tuanya sendiri karena menelantarkan dirinya, dan memikirkan mendiang ayah angkat dan ibu angkatnya. Itu terlihat samar di bawah sinar bulan, dan setetes kristal jatuh di pipi Zhongwu Xiao. Dia gemetar dengan Tanko, suaranya sangat gemetar, "Ayah, ibu, anak perempuan sangat merindukanmu, anak perempuan benar-benar ingin kembali ke masa kecilnya." Pelukan. "Ibu, putriku sangat lelah dan lelah sekarang." Zhongwu Xiao berlutut menuju langit malam barat. Itulah arah kampung halamannya. Air matanya yang menggelegak dan penampilannya yang patah hati dan tidak berdaya membuat orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melahirkan keinginan yang kuat untuk perlindungan. "Ibu, tahukah Anda, putri saya sangat bingung sekarang." Zhongwu Xiao merintih dengan air mata, putri jatuh cinta dengan seorang pria yang menyelamatkan nyawa putrinya. Namanya Tan Yun, tapi dia dan kakak laki-lakiku memiliki kebencian yang tidak bisa diselesaikan. Petik 2. Ibu, jika Anda berada di langit, tolong beritahu putri Anda apa yang harus dilakukan putri Anda. Pada saat ini, Tan Yun sedang berbaring di rumah gua tempat api unggun bergetar, dan dia mendengar wanita itu menangis dengan linglung. Setelah 10 hari, meskipun Tan Yun telah pulih dari luka-lukanya sejak lama, jiwanya rusak parah. Dia merasa kelopak matanya berat seperti gunung dan tidak bisa membukanya, tetapi tangisan wanita itu benar-benar terdengar. Ibu, putrinya tidak pernah menyukai siapapun sampai dia bertemu dengannya. Meskipun dia sudah memiliki seseorang yang dia sukai, putrinya sangat sedih, tetapi putrinya masih tidak bisa melupakannya. Oh. Ibu, apakah kamu mendengar itu? Putriku benar-benar merasa sangat sakit. Wow, Liu Rulong adalah satu-satunya saudara perempuan itu sekarang. Tan Yun adalah favorit putrinya, dan putrinya benar-benar tidak ingin salah satu dari mereka mati. Wow, putriku kehilanganmu saat dia berumur 5 tahun, dan dia benar-benar tidak bisa kehilangan mereka lagi. Di bawah langit malam, Zhongwu Xiao seperti anak tunawisma, berjongkok di tanah, menangis dengan kepalanya. Dia benar-benar merasa sakit hati. Merasa kewalahan dan bingung bagaimana menyelesaikan dendam antara Tan Yun dan Liu Rulong. Waktu berlalu 1 menit 1 detik. Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Zhongwu Xiao mungkin lelah menangis. Dia mengangkat bahu, menyeka air matanya, dan berjalan ke rumah gua dengan enggan. Punggungnya indah dan kesepian. Kesepian membuat orang merasa tertekan. Sebuah sofa batu ditempatkan di alun-alun Dongfu Limazang, dan Tan Yun berbaring dengan tenang di atasnya, bernapas dengan lemah, dan bibirnya yang pucat sedikit pecah-pecah saat ini. Haus. Sebuah suara lemah datang dari bibir pecah-pecah Tan Yun. "Oke, kamu tunggu." Zhongwu Xiao gemetar dan buru-buru berjalan menuju sudut gua. Di sudut, ada mangkuk batu dan ember batu yang diukir dengan pedang oleh Zhongwu Xiao, mengingatkan pada Tan Yun, mengenakan celana dan pakaian putih bersih, dan wajah Tan Yun yang bersih. Dapat dilihat bahwa hari ini, Zhongwu Xiao merawat Tan Yun dengan sangat hati-hati. Zhongwu Xiao membungkuk, mengambil mangkuk batu dan buru-buru meninggalkan gua. Tidak lama kemudian, dia memegang mangkuk batu yang penuh dengan mata air dan duduk di sofa. Dia menopang Tan Yun dengan tangan kirinya dan duduk dengan sedikit rasa malu di wajahnya. Dia minum seteguk mata air bening di mulutnya. Segera, Tan Kou tercetak di bibir Tan Yun yang pecah-pecah dan menuangkan air ke mulut Tan Yun. Berkali-kali, dan lagi,
sampai air di mangkuk batu itu diberikan kepada Tan Yun untuk diminum. Jantungnya berdetak lebih cepat, tetapi gerakannya tidak aneh. Karena dalam 10 hari sejak dia datang ke gua, Tan Yun mengalami siksaan sebelum dia meninggal, menyebabkan giginya masih dalam keadaan koma. Ketika Jam Wu Xiao mencoba berkali-kali untuk memberi makan air dengan mangkuk batu, dia tidak berhasil, jadi dia membiarkan Tan Yun minum air dengan mencium bibirnya. Pada saat ini, Zhong Wu Xiao dengan lembut meletakkan Tan Yun di sofa batu, dan segera bangkit dan membawa ember batu di antara pegunungan dan hutan yang indah, mengambil seember air, dan kembali ke gua dan meletakkannya di atas api unggun. Serius dengan jari Qian Qianyu, dia terus meraih ke dalam air untuk menguji suhu air. Ketika suhu air sedang, dia mengangkat ember batu di depan sofa batu, rusa berkepala hatinya mengguncang sepasang tangan batu giok dan melepaskan ikatan pakaian Tan Yun. Kemudian, menggunakan syal sutra putih dan tanpa cacat, yang dicelupkan ke dalam air dan diperas, mulai menyeka tubuh bagian atas Tan Yun yang berkeringat karena rasa sakit. Dalam proses menyeka, setiap gerakannya seperti seorang wanita yang tidak meninggalkan paviliun, pipinya ternoda awan, dan dia seperti seorang istri yang cantik dan menawan, merawat suaminya dengan cermat. Setelah menyeka, matanya tertutup rapat, menggoyangkan tangan gioknya yang lembut dan tanpa tulang, dia melepas celananya untuk Tan Yun. Buk-buk. Meskipun ini bukan pertama kalinya untuk menyeka tubuh Tan Yun, jantungnya berdetak sangat keras setiap kali. Zhong Wu Xiao memejamkan mata, melepas pakaian Tan Yun yang berkeringat, mengeluarkan gaun putih dari Qian Kun Ring, dan menutupi Tan Yun. Dia mengambil pakaian yang telah diganti Tan Yun dan mencucinya di sungai di luar gua. Di bawah sinar bulan yang cerah, samar-samar terlihat bahwa wajahnya yang segar dan halus menunjukkan senyum bahagia dan menawan. Setelah dibersihkan, dia memegang pakaian yang menetes di kedua tangannya, dan gelombang kekuatan spiritual menguap dari telapak tangannya. Setelah beberapa saat, dia mengambil pakaian kering dan memasuki gua, menutup matanya lagi, dan mengenakannya pada Tan Yun. Dia duduk di tepi sofa, membuka matanya, sedikit ragu-ragu di matanya yang indah, menundukkan kepala dan bibirnya dan dengan lembut mencium dahi Tan Yun, dan berbisik pada dirinya sendiri, tidak peduli apa yang akan kita lakukan di masa depan, aku akan menghargai menghabiskan waktu bersamamu. Hidup, Tan Yun, aku menyukaimu. Setelah itu, menunggu Tan Yun, 10 hari Zhong Wu Xiao tanpa tidur, kantuk semakin tebal, kepalanya tertidur sedikit demi sedikit, hidungnya sedikit berkerut, dan kepalanya terkubur di dada Tan Yun. Memikirkan kebencian Tan Yun dan Liu Rulong, setetes air mata jatuh dan dia membasahi pakaian di dada Tan Yun. Dia berbisik dengan suara rendah, jika kamu dan kakak laki-lakiku tidak memiliki kebencian, maka betapa hebatnya. Saat berbicara, Zhong Wu Xiao tertidur. Tan Yun perlahan membuka matanya, menatap Zhong Wu Xiao, yang masih menangis dalam tidurnya, dengan sedikit kelembutan di matanya. Bab 90 Komitmen Regresif. Meski Tan Yun tidak bisa bergerak atau berbicara, namun tangisan Zhong Wu Xiao benar-benar terdengar. Matanya yang lembut menunjukkan sentuhan yang dalam, dan dia berpikir dalam hati, bagaimana aku, Tan Yun, bagaimana aku bisa membuatmu begitu tersentuh padaku. Pada saat yang sama, matahari terbenam di atas hutan. Di langit malam, seekor singa abu-abu bersayap darah membawa Suezian, melayang di atas hutan luar. Setelah 10 hari pemulihan, kekuatan Suezian telah kembali ke puncaknya. Dia membelai singa abu-abu bersayap darah, tersedak dan berkata, ingat, apa yang saya katakan nanti, Anda ingat untuk mengangguk. Mengaum, singa abu-abu bersayap darah itu menganggukkan kepalanya yang besar. Oke, turun. Saat Suezian berbicara, singa abu-abu bersayap darah itu menukik dan terbang di depan sebuah batu besar. Suezian menyeka air mata dari sudut matanya, mengambil napas dalam-dalam, melompat dari punggung singa, dan dengan gembira memanggil, saudarimu, aku kembali. Ziyan, ditemani oleh suara kegembiraan, Mumeng dengan rok merah keluar dari bawah batu besar, dan memeluk Suezian dengan erat, menangis dengan gembira, pulanglah, kembali saja, kamu bisa khawatir aku sampai mati. Hehe, Suezian berkata sambil tersenyum, orang-orang dari segala usia masih menangis. Oke, aku mengkhawatirkanmu siang dan malam, kamu berani mengolok-olokku. Setelah Mumeng pura-pura marah, dia melepaskan Suezian, melihat sekeliling, mengerutkan kening, Ziyan, di mana Tan Yunren?
Jangan khawatir, kamu akan kembali setelah beberapa saat. Sue Zian tersenyum. Mengapa? Mu membawa membuang senyumnya, menatap lurus ke arah Sue Zian, mencoba melihat ke dalam hatinya. Tan Yun akan menyelamatkanmu, sekarang kamu dan pria besar itu telah kembali, tapi dia belum kembali. Zian, jika Anda bisa jika saya seorang saudara perempuan, katakan saja apa yang terjadi. Kakak seniormu, jangan khawatir, dengarkan saja aku. Sue Zian melangkah maju, memegang lengan kanan Mu Meng dan dengan kagum menjelaskan, Tan Yun luar biasa. Kakak senior, kamu tidak tahu, Tan Yun pergi ke aliran gunung kayu mati untuk menyelamatkanku, dan Murong Kun belum dipromosikan ke alam jiwa janin. Tan Yun memasuki kawanan seperti serigala, Murong Kun dan yang lainnya sangat ketakutan, mereka menyelamatkan saya dengan sangat lancar. Sue Zian selesai berbicara dengan gembira, menatap Mu Meng Mo yang curiga, dan melengkungkan bibirnya, kenapa? Jangan percaya padaku. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada pria besar itu, dia tidak akan berbohong. Mu Meng berbohong dan berbalik, menatap singa abu-abu bersayap darah, apakah yang dia katakan itu benar? Mengaum. Kepala besar singa abu-abu bersayap darah itu sangat terfokus. Mu Meng tidak lagi ragu, dan kemudian menanyakan keberadaan Sue Zian dan Tan Yun. Sue Zian memberitahu Mu Mengging bahwa Tan Yun sedang mencari beberapa harta alam dan akan segera kembali. Selanjutnya, Mu Mengyao dan Sue Zian mundur bersama. Singa abu-abu bersayap darah sedang merangkak di depan batu besar. Begitu ada angin atau rumput di sekitarnya, ia melihat ke atas lagi dan lagi dengan penuh semangat. Ketika diketahui bahwa itu bukan pemilik kembali, murid raksasa itu menunjukkan kekecewaan lagi, dan kepalanya tertunduk lesu. Keesokan harinya, pada jam, matahari terbit-terbit. Tan Yun, jangan mati. Zhong Wuxiao, yang sedang tidur di dada Tan Yun, dipenuhi keringat dingin di dahinya yang mulus. Dia sepertinya telah memimpikannya hal-hal yang mengerikan, dan tiba-tiba terbangun dari mimpinya dan duduk. Dia melihat sekeliling dan melihat ke arah Dong Fu yang dikenalnya, mengetahui bahwa ketika dia ketakutan, sebuah suara yang sangat lemah tertinggal di telinganya, apakah mimpi buruk? Ketika Zhong Wuxiao mendengar kata-kata itu, tubuh lembut Miao Men bergetar. Melihat ke belakang perlahan, dia menemukan bahwa Tan Yun sedang menatapnya dengan senyum di wajahnya yang pucat dan tampan. Kapan kamu bangun? Mata Zhong Wuxiao sedikit bingung. Dia takut Tan Yun akan bangun sejak lama dan merasa bahwa dia diam-diam menciumnya tadi malam. Dia takut menjadi Tan Yun, dan dengan sopan menolak dirinya sendiri. Sedikit yang dia tahu bahwa Tan Yun telah bangun ketika dia menangis tadi malam. Baru saja bangun, Tan Yun samar-samar ingat bahwa tidak lama setelah dia diselamatkan oleh Zhong Wuxiao, dia kehilangan kesadaran dan bertanya, sudah berapa lama aku koma? Hari ke-11 hari ini. Zhong Wuxiao menjawab sambil menghela nafas lega. Sepertinya Zian aman dan berdamai dengan mimpinya. Tan Yun diam-diam merasa lega, dan segera, dia memandang Zhong Wuxiao dengan tulus, dan berkata dengan rasa terima kasih, kamu telah bekerja keras selama ini. Dari pertama kali Tan Yun, dia tidak bermaksud berterima kasih karena telah menyelamatkan hidup Anda, tetapi atas kerja keras Anda dapat melihat bahwa jarak antara satu sama lain telah berkurang banyak. Kamu dan aku sudah berteman dalam kesulitan, kamu tidak harus sopan. Zhong Wuxiao tersenyum manis, berbohong untuk waktu yang lama, itu tidak baik untuk kesehatanmu. Aku akan membantumu jalan-jalan. Bagus. Tan Yun tersenyum kecil. Zhong Wuxiao membungkuk untuk mendukung Tan Yun, berjalan keluar dari gua, dan berhenti di antara pegunungan yang indah dengan aroma burung dan bunga. Tan Yun memejamkan mata, menghirup udara segar, merasakan kegembiraan terlahir kembali setelah bencana. Saat itu, ketika dia terluka parah, menghadapi Murong Kun, dia sudah melakukan pekerjaan yang baik untuk menahan serangan Murong Kun dengan tubuh yang kuat. Selama aku masih punya napas, aku tidak akan menyerah dan membuat final meniup. Ketika hidup dan matinya tidak dapat diprediksi, berkat penyelamatan Zhong Wuxiao, Tan Yun masih memiliki ketakutan yang tersisa dalam retrospeksi. Tan Yun membuka matanya, memandang Zhong Wuxiao ke samping, dan berkata dengan suara lemah, terima kasih, jika tidak, saya khawatir saya tidak akan melarikan diri. Zhong Wuxiao mengangguk dan berkata, kamu adalah penyelamatku. Kamu menyelamatkan hidupku. Kamu benar-benar tidak harus sopan denganku. Pada saat ini, perasaan yang berbeda memenuhi hati keduanya. Kami telah lama terdiam. Setelah waktu yang lama,
Tan Yun menembakkan cahaya dingin di matanya, kamu benar-benar telah menyinggung Murong Kun karena aku. Jangan khawatir, aku tidak akan memberinya kesempatan untuk menyerangmu. Lain kali aku bertemu, itu akan terjadi, akan menjadi kematiannya. Zhong Wu Xiao mengerutkan kening, khawatir dan berkata, Tan Yun, apakah kamu sudah memikirkannya? Kakeknya adalah penatua kedua dari garis jiwa binatang buas sekte dalam, dengan posisi tinggi. Jika kamu benar-benar membunuhnya, kamu masih akan memiliki jalan untuk bertahan hidup. Jika kamu tidak membunuhnya, aku tidak akan punya cara untuk bertahan hidup, bukan? Tan Yun bertanya, mengambil napas dalam-dalam, secercah cahaya muncul di mata bintang, aku tidak akan pernah membiarkannya hidup sampai akhir persidangan. Dia memiliki latar belakang di pintu dalam, selama aku mau, aku bisa menemukan pendukung seperti Tan Yun, pendukung yang lebih kuat dari kakeknya. Zhong Wu Xiao berkata sedikit, aku percaya padamu. Melihat pemandangan yang indah, Tan Yun merenung sejenak, keluarga Liu mendambakan properti keluarga Tan saya dan ingin menghancurkan seluruh keluarga Tan saya. Namun, saya dihancurkan oleh saya, dan saya akan mati. Aku ingin mati bersama Liu Rulong, tapi sekarang aku berjanji padamu bahwa selama dia tidak menyerangku di masa depan, aku bisa membiarkannya mencari nafkah. Ini adalah garis bawahku dan janjiku padamu. Jika dia ingin bertindak buruk padaku lagi, aku pasti akan membunuhnya. Tubuh Zhong Wu Xiao bergetar, jantungnya membanting, dan dia tidak percaya bahwa Tan Yun bisa melepaskan kebenciannya pada dirinya sendiri.